Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita, channel Pak Pung, dimana pada hari ini kita akan mengunjungi suatu tempat pemandian alam. Tentunya masih di wilayah Aceh ya, karena memang Aceh ini menyimpan banyak potensi alam yang luar biasa menurut saya. Mulai dari lautan, pegunungan, danau, air terjun, dan tentunya semua hal itu memang kalau kita mau review satu persatu memang tak cukup, hanya membutuhkan waktu yang sebentar saja. Maka dari itu di kesempatan kali ini saya kebetulan di sini bersama keluarga juga berencana mengunjungi suatu tempat di daerah Brayun, Lepung. Karena memang kalau kita lihat dari geografisnya itu sendiri, dia kan bentuknya adalah sebuah sungai. Dan juga dari kanan kirinya memang di sini tuh adalah alam bebas ya. Jadi memang banyak pepohonan, dan memang untuk jarak dari pemandian ke pemukiman itu pun juga termasuk jauh. Sehingga memang kesan alamnya pun terasa. Dan ini adalah patokannya ya, ada masjid dan ada kantor polisi, dimana tadi kita udah melihat pelang jalannya, dan kita tadi sudah melewatin jalan yang terbaik ya, salah satu jalan yang terbaik yang ada di Indonesia ini, yaitu jalan lintas barat Aceh ini. Dan kita sudah masukin ke wilayah Gampong. Memang kalau untuk jalan ke Gampong ini atau perkampungan ini, jalan aksesnya memang ya jalan akses perkampungan, jadi memang jalannya kecil, tapi memang kita di sini untuk naik kendaraan pun masih bisa lah ya, dalam artian kita berpapasan pun tidak begitu menyulitkan. Dan pada saat kita masuk dari depan itu, saya bersama keluarga itu tentunya sangat senang karena di sepanjang jalan ini saya dan keluarga itu melihat banyak sekali pemandangan alam, di mana di depan saya itu terdapat pegunungan, dan itulah nanti adalah sumber mata air yang mengalirkan air ke sungai di Lepung ini. Dan kanan kiri itu banyak perkebunan rakyat, perkebunan masyarakat, sawah, ladang, macam-macam. Ada yang mulai dipagari seperti ini, bahkan yang terlihat tidak dipagari, namun memang tumbuhannya pun sangat beragam dan bervariasi. Memang sangat menyenangkan ya kawan-kawan ya, apabila kita melewatin desa-desa seperti ini, apalagi orang-orang yang mungkin sudah lama atau mungkin penat dengan kehidupan di kota dan sesekali ingin merasakan yang namanya ketenangan. Tempat-tempat wisata atau tempat-tempat desa ini memang sangat menarik untuk dikunjungi dan bisa dijadikan salah satu alternatif tempat untuk berlibur. Dan juga tempat ini kalau kawan-kawan berjalan dari kota Banda Aceh tentunya ya, tempat ini pun tidak begitu jauh. Menurut saya tempat ini masih dalam kategori yang dekat kalau untuk tempat wisata, dekat dan juga aksesnya juga lumayan lancar. Jadi kawan-kawan yang mau kesini itu tidak perlu khawatir, waktu tempuhnya itu tidak begitu lama, kurang lebih nggak sampai sejam ya. Hampir sama pada saat kita ke Lok Gajah, seperti nanti yang ada di deskripsi video ini. Mungkin kawan-kawan yang belum melihat video saya pada saat ke Lok Gajah, atau ke tempat-tempat pemandian laut yang ada di daerah Lepung ini, karena memang Lepung ini kan banyak sekali tempat-tempat pemandian alamnya ya. Dan juga kawan-kawan mungkin yang pernah melihat video saya ke air terjun Suhom. Nah, lebih dekat kalau kita dari kota Banda Aceh itu menuju ke daerah Brayun Lepung ini. Karena kalau kita mau ke Suhom itu, seingat saya itu hampir 2 jam ya saya ke sana ya. Itu tapi saya dengan catatan jalan santai. Mungkin kawan-kawan yang mungkin jalannya cepat dan tidak berhenti-berhenti mungkin bisa lebih cepat jarak tempuhnya ya. Jadi nanti sepanjang jalan ini kawan-kawan bisa melihat banyak sekali tempat-tempat yang sudah saya review,
termasuk tetangga dari sini yang masih satu aliran sungai itu ada pemandian Sarah, ada pemandian Lok Gajah juga, nanti kawan-kawan semua bisa lihat. Dan untuk kemari tadi saya itu sebenarnya tadi ada begitu masukin ke perkampungan warga itu tadi saya dikutip untuk uang masuk, memang tanpa karcis. Namun menurut saya wajar lah ya masuk perkampungan tempat wisata kayak gitu ditarik kita retribusi ya. Tadi kami kena 10.000 untuk satu kendaraan ini, dan begitu setelah itu kita masuk ya. Jadi memang mohon maaf juga kawan-kawan karena emang tidak ada karsisnya, jadi kita tidak bisa menunjukkan seperti itu ya. Nah, sekarang kita udah sampai ke lokasinya ini, kita udah sampai di Pemandian Brian dan kita disambut oleh salah seorang pedagang yang tadi mengarahkan kita untuk berparkir ya. Memang kalau tempat parkirnya pun di sini ada banyak, jadi kawan-kawan juga tidak perlu khawatir. Dan seperti inilah landscape dari Brian Lepung itu sendiri. Sepintas tadi kawan-kawan sudah melihat ya, jadi ada kayak semacam sungai besar yang dibendung, dan mulai dari sungai itu dialirkan air menuju ke pipa-pipa, dan seperti yang kita lihat ini ya, airnya pun jernih. Ini kita berada di daerah Fasum, di dekatnya tempat parkir dan toilet, jadi juga kawan-kawan tak perlu khawatir. Di sini ada tempat ganti baju banyak sekali ya, mulai dari toilet umum seperti ini, musola untuk sholat, ataupun seperti warung di depan saya ini pun mereka rata-rata menyediakan tempat ganti baju, menyewakan baju, meminjamkan baju juga, ataupun meminjamkan sarana dan prasarana untuk kita bermain-main air di sini. Mulai dari ban yang disewakan hingga perahu karet yang disewakan. Dan menurut saya pun tarifnya pun cukup terjangkau ya. Misalkan saja saya meminjam ban itu, menyewa ban itu untuk anak-anak. Di sini tuh kenanya 10.000 untuk satu ban. Dan kalau kita misalkan mau main perahu karet, sayang sekali emang ya pada saat saya, nah ini kan warungnya ini, pada saat saya tadi mau minjam perahu karet, memang sayang sekali anak saya memang tidak mau. Jadi saya memang akhirnya nggak memutuskan untuk tidak main perahu sendiri ya, karena perahunya di sini rata-rata ukurannya untuk ukuran 2 orang ya, perahu karet lifeboat kayak gitu. Itu kenanya 30.000 kawan, dan kita bisa mengarungi sungai ya yang ada di atas sini ya, karena di bawah situ semacam kayak dibikin kayak undakan, dan undakan itu jadi seolah-olah kayak ada air terjunnya. Dan menurut saya hal itu yang membuat pemandian ini terkesan menarik, dan memang mulai dari alamnya itu pegunungan ya, dipadu dengan banyak pepohonan yang masih asri, ditambah dengan air sungainya atau airnya yang hijau. Memang dari atas begitu tenang, tapi dengan dibuatnya semacam kayak bendungan seperti itu, jadi membuat ada air terjun buatan. Dan itu begitu kita sampai sana terdengar ya suaranya itu, deburan air itu menurut saya itu sangat cocok apabila dipadukan dengan nuansa alam yang begitu tenang di sini. Dan ini juga saya datang ini hari Minggu ya. Jadi pada hari ini terlihat memang tidak begitu ramai, karena memang menurut pengelola di sini rata-rata ya orang itu biasanya datangnya di awal-awal bulan ya. Jadi seminggu awal bulan lah itu mulai ramenya biasanya. Atau kalau kawan-kawan mau mengincar yang rame-rame itu bisa datangnya agak siang ke sore. Seperti saya datang sampai sini itu kurang lebih hampir setengah 10 pagi, sehingga memang tempatnya masih sepi seperti ini. Dan menurut saya suasana yang seperti ini yang sangat cocok menurut saya, bagi saya, karena memang saya bersama anak keluarga ini kan mencari waktu-waktu yang tenang, waktu-waktu dengan suasana yang tenang. Jadi kalau kawan-kawan yang mau kesini tinggal pilih-pilih waktunya saja. Mau seperti tadi yang saya bilang, ketika mau ramai datangnya bisa siang hari, atau ketika mau ngincer yang masih sepi seperti saya ini
Yang betul-betul hanya ada 1-2 orang pengunjung, maka datanglah pagi-pagi hari, karena memang tempat ini pun juga sudah buka ya mulai dari pagi hari. Dan nanti juga saya akan kasih yang namanya kontak person ya. Jadi kawan-kawan juga bisa kayak semacam nanya-nanya dulu lah kalau mau ke sini, karena memang air di sini itu sangat sangat ditentukan oleh cuaca ya. Jadi manakala cuaca itu hujan keras, air itu nanti di sini akan keruh ya. Dan kebetulan saya yang sini pada saat mandi-mandi kan memang cuacanya beberapa hari yang lalu itu kan ya memang musim hujan tapi nggak begitu hujan deras, sehingga memang airnya masih jernih seperti ini yang kita lihat ini. Nah kan jadi sayang sekali ya kalau misalkan kawan-kawan udah jauh-jauh datang, tahu-tahu di sini lagi hujan deras, sehingga kan memang airnya keruh dan arusnya deras, sehingga kawan-kawan kan agak susah untuk mandi-mandi ya. Dan tentunya agak-agak riskan juga ya kalau arusnya keras ya, takutnya kawan-kawan kan hanyut kayak gitu. Jadi nanti kawan-kawan bisa tanya-tanya dulu ya, kayak semacam tanya-tanya aja kayak gitu kan, kira-kira gimana nih airnya di sana, lagi keruh atau lagi kering mungkin kalau musim kemarau panjang, atau lagi deras. Dan yang paling tepat ini yang seperti saya datang ini, artinya air ini jernih kondisinya, tidak begitu deras ataupun kering, sehingga kita bisa puas-puas mandi-mandi, cuci muka. Bahkan saya pun sesekali meminum airnya ya, karena memang airnya pun segar ya kalau menurut saya. Cuman kawan-kawan pun ini saya tidak rekomendasikan, dalam artian ya ini kan saya mungkin karena udah kayak mungkin ya tahan-tahan sedikit lah ya. Nanti takutnya kawan-kawan coba pula nanti sakit perut sampai rumah kan. Nah jadi menurut saya kayak gitu ya, airnya pun segar, airnya dingin ya. Meskipun saya mandi siang hari kayak gini, tapi tetap aja ya airnya itu dingin, kayak kita lagi ada di pegunungan kayak gitu. Jadi terasa sekali lah memang pesona alam ini. Meskipun ini bukan yang berada di puncak gunung, namun memang kalau kita kesini kita akan dapat itu dinginnya atau kencangnya angin. Ditambah kita kalau kita kesini jangan lupa ya, sini kan banyak jajanannya ini. Di sini saya itu entah kenapa ya, mungkin karena dingin juga ya, jadi saya makan, meskipun makan makanan gorengan kayak gitu, jajanan kopi dan lain-lain, itu terasa sangat lahap kayak gitu ya. Dan memang ya kalau di sini yang saya tanya ini kan memang tidak begitu banyak yang jualan makanan berat ya. Jadi kalau kawan-kawan yang mau makan nasi atau apa, kawan-kawan juga bisa membawa bekal dari rumah, atau nanti tinggal di sini kan tinggal pesan-pesan minuman atau makanan ringan. Karena memang yang saya pada saat kesini memang itu saya tanya ke salah satu pengelola, itu rata-rata ya mereka menyediakannya makanan ringan atau Indomie. Terima kasih ya kawan-kawan telah menonton video ini. Semoga kawan-kawan juga bisa mengunjungi tempat ini, dan semoga video ini menjadikan referensi atau menambah manfaat bagi kawan-kawan semua. Dan jangan lupa tonton juga video Pak Pung di video-video yang sebelumnya. Ada banyak video yang tentunya sangat informatif dan sangat menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di episode dan video-video kita berikutnya.